Karancakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Gusti, waalaikumsalam. Muhammad Eri, Banjarbaru, Masya Allah, Banjarbaru, Banjarbaru, Banjarhanyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Raji Nabil, Masya Allah. Terima kasih Raji Nabil. Enong Ajah, terima kasih. Butir nasi, amin ya rabbal alamin. Sehat, alhamdulillah. Tenggorokannya kada sehat. Oh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Harman Palani, terima kasih. Cepat kabul hajat ulun inggi. Baca Fatihah, baca iya kana budua atau iya kana budua iya kana nasta'innya dibaca hajat pian. Inggi. Rosla Dewi. Butir nasi jadi ke Banjar. Hari Minggu nanti insyaallah ke Banjar. Insyaallah hari Minggu. Hari Minggu, hari Selasa insyaallah di Barabai. Amin, inisial HM. Makasih inisial HM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman Sado 11 12 11 2 2 Amanah, waalaikumsalam. Aminah. Hari Selasa nanti di Barabai, di Tubau. Hari Selasa lo nanti di Tubau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napian baca Fatihah, Rosmalala. Baca Fatihah sampai iya kana budua iya kana nasta'innya tuh baca 7 kali. Sebutkan hajat pian baru diteruskan Fatihahnya tadi. Insyaallah kabul. Waalaikumsalam warahmatullahi makeover. Waalaikumsalam Alfi Putra, apa kabar? Masya Allah. Baik. Yang belum follow silahkan di follow. Doakan hajat kami kabul, hendak isi rumah. Aminah aja. Kalau hendak isi rumah ada amalannya. Insya Allah mudahan kabul lah. Biasanya kabul pang. Insya Allah. Doanya baca Rabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Rabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Keluar rumah baca 3 kali, masuk rumah baca 3 kali. Berapa kali kapian masuk rumah? Baca itu, insya Allah setahun kabul. Dapat rumah. Kalau kada diberi orang, pian kau bola. Insya Allah. Pondok pian daerah mana? Daerah Lamandau. Gratis aja mundok dengan ulun. Kitab baju gratis. Kitab makan gratis, asrama belajar gratis semua. Kalau ada daerah pian nang kada mundok, anak kekanakan hendak mengunduk kumpulkan nanti ulun jemput gratis jemputannya insyaallah. Henge. Lah guru 4 batakun Nur Muhammad itu iya Nur Nabi Muhammad kah? Iya. Nur Muhammad itu ya Nur Nabi Muhammad. Orang mengatanya Nur Muhammad atau Nur Muhammad itu iya Nur Nabi Muhammad. Iya. Baca haya banar wajib yang bisa banar hai nenek. Terima kasih. Amalkan rutin insya Allah setahun dapat rumah. Insya Allah. Kalau dapat rumah habari ulun. Sudah membuktikan ulun itu.
Amin ya rabbal alamin. 4 batakun apa pulang 4 batakun nih. Iya. Masya Allah, amin hajah. Nah, kalau dapat rumah padahi dengan ulun. Minta doanya aja Ustaz Lunggur masalah Yusuf Sawit. Inge sama-sama. Waalaikumsalam. Kayak apa menghilangkan pembenci di warung. Baca hijib nasar atau hijib sakran. Baca. Inge hijib nasar atau hijib sakran. Cari di surah Al-Mu'min bacaannya. Ayatnya lupa ulun. Pokoknya ayat 35 ayat berapa lupa ulun. Pokoknya itu Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Itu bacaannya. Insyaallah. Guru 4 batakun di mana pondoknya daerah mana? Daerah Lamandau, Kalimantan Tengah. Hingga. Guru ini wajah orang yang baik hati. Ana lampu cahaya sayangai. Ada 3 orang guru kena ulun takuni dulu. Bujur-bujur daerah Landau kah? Tadi guru daerah Banjar, daerah Lamandau, Kalimantan Tengah. Hingga. Kalau jauh jangan 3 orang, 10 orang ulun jemput. Seorang kalau 3 orang tanggung menjemput kecuali ulun pas bulik kena. Nah pas bulik kena ulun kan bulik ke Banjar ini tanggal 12 insya Allah bulik kena ulun. Lawas ulun di Banjar nih kena nah. Kabul doakan pian hendak beka kumpul bila kabul amin ya rabbal alamin. Kabul pian. Amin ya rabbal alamin. Hadi. Waktu mandi wajib kada papalah waktu mengguyur banyu di kepala waktu itu juga berniat. Wah itu yang bagus hadiah. Waktu banyu itu karena kepala kita, waktu banyu karena badan kita, waktu banyu karena betis kita. Terserah pokoknya. Bila banyu itu karena tubuh kita, badan kita, disitulah berniat aku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Jangan sebelum mengubui. Atau habis mandi. Kada kawang itu. Nah itu kada sah namanya. Waktu banyu kana bercabur di sungai, di situ berniat aku mandi junub karena Allah Ta'ala. Aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Aku mandi haid kah? Terserah. Nggih. Simpelnya hidup ini yang baik itu gimana? Yang baik itu simpelnya melaksanakan ketaatan, menjauhi yang dilarang. Itu simpel deh hidup. Nggih. Melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Sudah, rezeki datang seorang tuh sudah. Supaya binian kadang mengajar guru kayak apa? Jadi diam di rumah. Abdullah. Kemudian ke Payuan pulang Abdullah ini. Sadang ngejer. Supaya lakas beisi rumah tadi hendak merakam. Enggak, ulangi rakam lah. Nah, siap-siap direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Ulun ulang lagi. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. 3 kali bila keluar rumah baca 3 kali. Bila masuk rumah baca 3 kali. Insya Allah mudahan setahun pian dapat rumah. Kayak apa caranya kada tahu juga ulun, cuma kayak itu sudah. Ini mudah-mudahan kabul hajat pian. Ngamalkan itu. Aslinya orang mana pian? Orang Kurau. Amin ya rabbal alamin. Disihatkan. Siapa hendak munduklah di daerah pian, gratis saja dengan ulun. Munduk kekanakan. Ulun hanya buka pesantren. Makan gratis. Ini belajar gratis, kitab gratis. Kumpulkan jawa pian tuh orangnya 10, 20. Ulun angkut gratis mengangkutnya juga. Kada bebayaran. Nggih, kumpulkan ya. Nggih. Di bawah 20 tahun. Nang kada sekolah, kada mampu sekolah pesantren. Hendak sekolah pesantren bujur-bujur. Doakan anak ulun hendak sekolah mondok. Amin. Bila pian ngalih mau urusnya di rumah atar udah ulun. Pian minta maaf, minta rida. Amin ya rabbal alamin. Masa Rahman Sah masalah. Tip hendak babini guru. Nah itu titikan babini itu yang jelas besi duit dulu sayang. Mun hendak babini itu seberatan orang aja bang. Cuma duitnya tak ada. Nah itu. Lagi guru nah lagi terus Yang sudah dipadahkan tadi BCN-nya. Mengulangi terus lagi guru aja. Mudah ketagihan itu dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan wa anta khairu munzilin. One again.
Sekali lagi. Nah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munjilin. Dah guru ya, ulun catat dah enta. Nggih. Bagusnya enta. Guru, adakah amalan tuh berbuka warung? Ada, baca salawat Fatih kah? Baca salawat. Mohon bagus tuh Fatihah 7 baca. Fatihah 7 kali. Niatakan mudahan rezeki di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi terbuka dengan pian. Alif Putra, Masya Allah. Amin kabel itu ulun amalkan. Inggih, ulun ijazahkan. Ulun tuh mengambil ijazah dari orang yang dituruni Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar lah. Pokoknya orang sugih lah. Mengamalkan itu aslinya orangnya kada sugi benar orangnya. Hingga dari Kiai Nur dari Pasuruan, dia orang itu mengambil. Apa tadi guru doanya boleh minta? Nah, ada minta dua tahun ini sepanjangan kena ulun bacaan nian. Kada dia berpulang itu kena. Dani Putra Banua, inilah doa supaya dapat lakas rumah dapat. Nah, dapat lakas rumah lakas dapat sudah. Diminta lakonnya han. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Cari di surah Al-Mu'min, ayatnya lupa ulun. Waalaikumsalam Nurita, apa dibaca menghilangkan pembenci di warung? Baca hijib sakran atau hijib nasar. Insyaallah. Alabiyo Aminah Haja ada alabiyo parak mana alabiyo jambatan Bakubung ah. Baca matan Bakubung berarti mintu haulun nah. Pondok pesantren pian di mana di Lamandau. Waalaikumsalam. Arti dan tafsirnya aja guru. Arti dan tafsir ummah. Nana pulang ditanyakan itu Rabbi anzil di munzalan. Ya Allah berikanlah uluni rumah munzalan tempat tinggal maksudnya. Rabbi anzilni munzalan, ya Allah turunkanlah bagiku rumah, berikanlah artinya rumah bagiku nih munzalan, rumah tempat tinggal, mubarakan yang berberkah, wa anta khairu munzilin, dan pian Allah Ta'ala yang paling bagus memberi rumah. Nah diminta lakonnya artian. Kopi pahit, tips anak babini, duitnya ada. Sudah guru, itu cari biniannya lagi nenta. Ya, mun ada tip ada duitnya, nang lagi ya, binian bahambura. Cari binian, amin. Masalah kabetorate. Apa tadi kan astagfirullah. Kayak ada mintu ah. Saya gong bila luput betahun pulang ah. Bila kada mendengar betahun pulang ah. Dimintu ah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Diamalkan masuk ke rumah 3 kali, keluar rumah tiga kali dibaca supaya beisi rumah insyaallah setahun beisi rumah. Ulun madahkan setahun bang terus. Tinggi karena ulun memberi orang tuh alhamdulillah mudahan jangan disumbungkan di hati ulun lah. Jangan ada timata. Tapi orang yang ulun beri kawan ulun yaitu setahun beisi rumah. Tinggi ulun mengamalkan beisi juga. Tinggi izin menyimak ada diberi orang rumah itu kawa beulah katanya. Salah guru kita salat subuh kasiangan bangun mangkada namanya sayangai. Airalah mengkodo namanya. Kayak apa guru supaya ampi orang nang liwar pangarasan bacakan salawat banyak-banyak. Banyu dibacakan salawat di julung lawan niya. Anda minta masih pangarasan guru buat banyu jadi dalam teng. Masih aja pangarasan guru tingnya tim bayakan kodenya. Kada lah. Baca salawat, baca yasin, baca salawat. Nah, bekas orang bacaan salawat, orang maulidan, bawakan minum makan lawannya. Insyaallah ampi pangarasan. Sembuhkan saya, angkat semua penyakit yang ada pada diri saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Agus Nur Cahya Yano, Masya Allah. Mudahan pian diangkat penyakitnya. Mayo, terima kasih. Cara doa mamelet gimana guru? Cara doa mamelet bagaimana guru? Supaya bibinian menyasah kah? Mubah kuak. Supaya bibinian itu menyasah lawan pian bebungkuk di hadapannya. Ngetakan bila bibinian tuh lalu bebungkuk pian di hadapannya, bungkuk lebih daripada rokok tenah. Pacul sandal pian. Tahu kakan lawan biniannya itu insyaallah menyasahnya lawan pian. Itu amalannya supaya binian menyasah lawan pian. Nah, di situ kapian. Nah, inggih.
Aminah Halijah nggih. Tu paman amat tuh nah, paman amat jembatan Bukubung tuh dang sanak mertua. Maryam terima kasih. Ijazahnya Al-Fatihah Gurumi sama-sama, Masya Allah. Mudahan yang ulun berikan daripada guru ulun itu mudahan benar-benar kabul nanti insya Allah. Dengan berkat guru ulun, jangan dengan berkat ulun adalah berkat guru ulun, berkat aulia Allah Ta'ala insya Allah. Berkat Rasulullah. Ulun di Danau Panggang gora, mun mintu Nggih ya di Danau Panggang. Hati-hati Pak, ada lapuh kulit di panggangnya. Nggih. Muara Muning Margasari, Masya Allah, kayak ulai. Ayat lupa tapi berani bicara apa Anda ini apa ya itu ayatnya lupa. Wani bicara orang hafal gitu. Kadang hafal aja bacaannya artinya kadang mengerti. Orang manusia ini kan bodoh lah sama ulun nih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Guru ulun umpat menyimak dan pengalaman ilmu dari amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mubarakan wa anta khairu munzilin. Nah munzilin bacaannya. Wala walilah. Munzilin. Masya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Mubarakan wa anta khairu munzilin. Munzilin bacaannya. Munzilin. Ya seperti itu. Tambahin munzilinnya. Ra wa anta khairu munzilin. Rabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Khairul munzilin. Nah. Hendak babini jar guru amalannya cari duit banyak batol. Batol kokolai masalah. Bini bahamburan masalah. Bini bahamburan 4 batakon guru kawe terima kasih. Nah, apa amalan tadi guru ulun hanya masuk tuh yang di atas tuh nah. Rabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Baca 3 kali ketika masuk rumah, ketika keluar rumah. Insya Allah dengan berkat Rasulullah, berkat ayat Al-Quran, insya Allah dapat rumah setahun, insya Allah. Guru mun hendak minta nang lain pang selain rumah kawalah. Nah wallahu alam ulun dapatnya itu ulun kada berani kadang kalau di guru menyambatkan itu ulun itu aja biasanya. Tapi orang tuh nang memberi ulun itu sugih orangnya kasa kada beisi rumah jadi sugih benar. Yang mun ulun ini kekainiam sudah. Yang apa doanya wani babini 2 guru. Nah itu mun ada doanya wani babini 2 padehi dengan ulun lahan. Berbagi-bagi kita. Opan wari Batam kalau ada salah lupa opan. Makasih. Kebetulan hajat dunia akhirat. Nah, selamatan dunia akhirat beratan. Amin. Masya Allah. Terima kasih. Rantau aluhai. Ngaran aluhai. Kokolai. Razi Nabil 4 batakun. Kalau pendarahan di bahagian rahim keluar darah. Kawa ajalah guru di bawah salat. Seperti ini dulu. Kalau pendarahannya biasa. Pendarahan bukan darah haid. Bukan darah nipas. Nah itu berarti darah kotor. Berarti darah istihadah. Nanti caranya itu pian hendak sembahyang dibersihkan dulu. Habis dibersihkan. Habis itu dibalut. Habis dibalut. Itu berwudu. Niat wudunya tidak boleh rapal hadasi. Tetapi niatnya istibahati salati. Nah itu hanya berwudu langsung sembahyang. Jadi berwudunya membersihkannya menunggu masuk waktu. Kalau itu darahnya bagian rahim. Bukan darah nipas. Bukan darah haid. Tetapi itu darah memang darah selalu mengalir. Misalnya dari rahim. Hanya kan ada darah itu 1 darah nipas, 2 darah haid, 3 darah istihadah atau darah penyakit atau darah kotor namanya. Wallahu alam. Ungas banar kan guru masalah kokolai bisa banar mahibur. Guru kan apalah setiap berusaha ujungnya terlilit utang terus. Karena kita rancak berhutang. Kalau kita rancak berhutang ujungnya berhutang lagi terkena. Usahakan jangan berhutang. Karena bila berhutang itu menarik lagi akan hutang. Seperti itu. Wallahu alam lah. Tapi untuk pian lebih anunya membuat usaha itu banyak membaca la haula wala quwata illa billah atau baca Allahumma gfirni bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Itu mudahan lunas hutangnya nanti. Sebanyak-banyaknya membaca. Pokoknya dibaca sehari itu adalah Allahumma gfirni bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak.
Ujar Nabi, walaupun itu duitnya, hutangnya sebesar gunung Asir, akan lunas. Dan bila kada lunas, Allah Ta'ala nang malunasakannya. Wallahu alam. Itu hadis Nabi lah. Guru setiap mandi menghadirkan Balya bin Abbas, bin Malkan, bolehlah berkah telinga kal kausar, berkah telaga kal kausar. Boleh aja, kada apa-apa. Terserah aja pian. Anak menghadirkan Nabi Haidir. Orang dahulu tuh kalau belajar itu minta izin dengan Nabi Haidir. Minta banyu itu dengan Nabi Haidir. Seperti itu. Kada apa-apa. Yang penting berniat mandi itu. Kalau bacaan lain wis terserah, pokoknya sampean sekarape dewi pokoknya. Sing penting niatnya ojo lupa, ojo lali. Waktu airnya kena badan nih sampean. Niku sampean harus niatnya sengaja aku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Iku loh, niat iku terserah wis bacaan sing lain, wis sekarang sampean mau baca salawat, wis mau sahadah ini mau sahadah, terserah pokoknya. Nah, yang penting niatnya ojo lali. Ngengo. Kono wis, paham sampean wis? Ya, assalamualaikum guru, apa amalannya supaya cepat dapat keturunan? Apa guru? Terima kasih. Mel. Ujar guru ulun, bila bibinian tulah baca Rabbi Habli Minas Salihin 100 kali. Telapak tangan dianak di parut. Nah, telapak tangan pian ini diletakkan di parut bagi perempuannya. Baca Rabbi Habli Minas Salihin 100 kali. Minta doa, mudahan cepat hamil. Semalam ulun bari itu hamil sudah orangnya. Berapa tahunnya kada hamil lah. Lupa ulun. Ini di TikTok nih juga. Semoga dimudahkan dan dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Insyaallah selalu doanya Wahyu. Masalah Pulau Batam ya, masya Allah. Kawin dulu baru itu. Guru ulun perbatakon, kalau pendarahan di bagian rahim, ya itu pendarahannya seperti apa dulu? Pian bisa minta naik lah, nenek amla. Soalnya ulun kalau menyelesaikan masalah darah ini panjang. Jadi darahnya yang seperti apa dulu, yang seperti ulun jelaskan tadi ringkas. Bisa pian minta naik dengan ulun supaya jelasnya. Masya Allah, amin aja. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kalau bersalawat abdal ajakah guru di dalam batin? Wah, abdal. Apa harus terucap? Bagus itu terucap dan di dalam hati. Bila terucap, hati musyahadah. Bila di dalam hati, mata memandang. Seperti itu. Bagus saja keduanya. Hendak di dalam hati bersalawat, wes pokoknya ape pokoknya. Harus terdengar telinga awak, ndak mesti terdengar telinga awak. Mesti sendiri aja, ndak apa-apa. Dalam hati ndak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad dalam hati, wes sampai tidur, wes sampai lagi jalan boleh. Dalam wisi boleh aja kalau dalam hati membacanya. Masya Allah. Assalamualaikum garo, salat abdal berpajamkah atau berbuka mata? Seperti ini Ardila. Orang itu apabila berpajam, itu pada dasar hukumnya adalah makruh. Apabila orang itu sembahyang tidak bisa khusyuk kecuali dia berpajam, memejamkan mata, maka hukumnya abdal dia berpajam matanya, memejamkan matanya. Kalau dia tidak bisa khusyuk kecuali dengan memejamkan mata. Pada hukum dasarnya, memejamkan mata ketika salat adalah hukumnya makruh. Takutnya imamnya buka, pian kada tahu. Tapi kalau kada khusyuk dengan sebab kada berpajam, bapak berpajam itu lebih abdal. Berarti bagi pian, bagi yang lain dah. Bagi yang kada khusyuk saja. Izin menyimak Muhammad Iqbal, izin menyimak guru izin, minta ridho enggih sama-sama. Lancar juga bahasa Jawa. Enggih, ampian enggih. Bahasa Jawane apik sampean pokoknya. Error ulun mendengar pian bahasa Jawa. Jangankan pian error urun gin error jum bahasakannya. Pak izin tanya, kenapa ada hal najis? Enggih, kenapa diciptakan kalau untuk dinajiskan? Ciptakan anugerahnya. Dalam beribadah itu tentu ada syarat dan ketentuannya dan hukumnya. Pian kalau kada dinyatakan najis, maukah sampean makan tahi ayam? Itu ketentuan. Tentu kalau kita makan najis itu kan kotor, ada penyakitnya. Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada efeknya yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Walaupun makanan itu halal, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, maka hukumnya haram memakannya. Dan itu ada efeknya terhadap seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Baik usahanya
keusaha-usahanya ataupun apa namanya pekerjaannya, rezekinya di dunia itu bergantung daripada kehalalan dan keharaman tadi. Kalau najis itu pasti. Najis itu kotor, pasti ada penyakit, makanya tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Itu sudah pasti. Nah, sekarang kalau sampean mau menganggap najis itu tahi itu najis, tahi sapi, tahi kerbau itu najis, tidak najis, silahkan makan. Cuma pian tanggung. Dilarang itu tentu ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apa napakah bini itu yang wajib, Goro? Apa napakah bini itu yang wajib? Napakah kita menapakahinya? Ya, menapakahinya itu cukup sandang pangannya, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Kalau bisa membutuhkan pembantu, pembantu. Itu yang wajib kita menapakahi bini itu, nintu lakonyahan. Guru ulun mencintai istri orang, berdosa kah saya? Berdosa sayang istri orang dicintai. Dosa batin namanya. Salam kenal guru, minta arahannya hidup ulun nih kadada arah baca Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, cukup Quran itu hudal lil muttaqin. Petunjuk. Ya, cari di Quran, baca Quran aja. Acara 100 hari sesudah kematian boleh didahulukan sebelum hari ke-100, boleh, jangan ada apa-apa. Gak ada jadi masalah. Menye 100 hari, mahaul, ma'arwah, itulah. Itu kan cuma doa, mengirimkan doa kepada sahibul haul, sahibul arwah tadi. Memintakan doa, mudahan dia dapat rahmat, mudahan dia diampuni. Itu kan doa, boleh aja sebenarnya dimajukan karena report. Misalnya, guru, kada wajib masalahnya. Guru yang dimaksud dengan mesra itu lebur kah guru? Mesra itu boleh juga lebur, karena bila lebur kan kada bisa lagi ketahuan yang mana itu. Seperti misalnya banyu kopi, ya kopi dengan banyunya itu kan lebur namanya. Atau mesra dia, tidak bisa dibedakan lagi. Kalau mesra itu kada bisa dibedakan, cuma jadi satu. Contoh seperti misalnya warna. Nah, warna ini misalnya melebur dengan jatnya, maka ini kada bisa dipisahkan. Artinya di situ ada jatnya, di situ ada sifatnya. Itu namanya lebur. Kalau kita, zat kita ada, cuma zat kita ini lebur dengan sifatnya. Artinya kita kada merasa sifat kita, tapi kita punya sifat. Seperti itu namanya lebur atau mesra namanya. Sebagaimana mesranya air pada tumbuh-tumbuhannya. Sebagaimana mesranya warna kopi, warna teh dengan itu air. Itu namanya mesra namanya. Itu keadaan seseorang ketika wasilah Muhammad Iqbal. Guru, nikah sembunyi-sembunyi bolehkah? Nikah itu sembunyi-sembunyi. Maksud pian sembunyi-sembunyi kayak apa itu? Nikah itu kada bisa bersembunyi karena harus ada saksi 2 orang. Walinya. Walinya ada, nah menikahkan ada. Maksud ulun gorai kada bepadah, kada apa-apa, kada bepadah asal ada saksi, ada wali je sah hukumnya. Guru, kalau bibinian kada boleh, harus ada walinya lah. Guru, kalau bawirid dan berdoa sebaiknya pejam mata atau buka mata? Badar pian itu yang khusuknya berpejam mata kah atau berbuncilak kah? Nah, atau di tengah sunyi kah atau di tengah orang kah? Yang mana pian ambil? Piannya pepajam, pian berdoa khusyuk berpajam, pejamkan aja mata pian itu. Assalamualaikum, Tambak Sarina hadir, Masya Allah. Irni alak bayari, Masya Allah. Tambak Sarina, salam jasa Tambak Sarinahan. Tambak Marun, Tambak Sarina. Alamat pian di mana guru? Ulun hendak bailang, ulun di Lamandau. Tapi kalau pian di Banjar, tunggu aja ulun. Minggu ini ulun ke Banjar. Putra, terima kasih Muhammad Iqbal. Top, tambahi lagi Muhammad Iqbal. Guru, di dalam hati ini hendak benar bertaubat, tetapi karena awak ini barat benar digarakakan. Bertaubat itu kadang mesti harus bergerak. Bertaubat itu dalam hati aja bertaubat itu. Kalau untuk kita dengan Allah Ta'ala. Kalau ada dengan makhluk, itu minta ampun dengan makhluk. Mengembalikan hak orang lain. Bertaubat, masalah wahyu, terima kasih. Masalah. Jadi kayak itu Jadi kita itu bertaubat untuk diri kita dengan Allah Ta'ala. Biar waktu berubah, waktu berjalan, minta ampun terus dengan Allah Ta'ala. Kada lepas. Kada menunggu kita duduk menghadap kiblat, berpakaian putih, mandi, tidak usah. Karena Allah Ta'ala itu yang dipandang hati kita ini, kapan kita bertakluknya dengan Allah Ta'ala.
baik siang, malam, berabah, guring, berjalan, itu senantiasa hati kita itu digantungkan terus dengan Allah Ta'ala. Jangan waktu sembahyang aja kita ingat, waktu berzikir aja ingat dengan Allah Ta'ala. Nanti kita kebanyakan yang kada ingatnya, banyak yang lupanya. Jadi waktu kita berjalan, waktu kita berduduk, waktu kita bergerak, berdiam, senantiasa ingat dengan Allah Ta'ala. Jangan kada ingat. Kalau kada ingat, diingatkan. Kalau kada ingat, ingatkan. Seperti itu terus. Sehingga kita senantiasa ingat nanti. Walau dalam aktivitas, ingat terus. Jadi bertaubat kayak itu juga, minta ampun, istighfar. Itu walau badan kita kada bisa bergerak, minta ampun kita. Kalau pun misalnya bertobat tuh harus sembahyang tobat 1000 rakaat. Nggak. Yang penting pian itu ada penyesalan, kada hendak mengulangi lagi. Nah itu kayak itulah, Dewi saja. Keutamaan salawat Habib Tanggul. Salawat itu sebenarnya keutamaannya sama, semuanya banyak keutamaannya. Cuma Allah Ta'ala memberikan dengan salawat itu sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita. Orang baca salawat misalnya untuk kaya, ternyata dibacanya tidak kaya-kaya. Padahal dikatakan gurunya, ini kalau baca salawat ini pasti kaya. Dibacanya sekian tahun tidak kaya-kaya. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi dia hidupnya cukup terus. Hatinya tenang terus. Berarti dia diberikan Allah Ta'ala bukan kekayaan materi, tetapi diberikan Allah Ta'ala kekayaan batiniah, kekayaan yang sebenarnya. Jadi seperti itu Muhammad Taufik lah. Jadi banyak fadilatnya itu yang kita kadang kada sadar. Baca aja salawat itu. Guru supaya kabul hajat amalannya apa guru? Amalannya beristighfar dulu. Sebenarnya doa kita ini beristighfar itu, kita doa itulah di awalnya kita tuh berdoa itu satu, kita itu menunjukkan sifat ubudiyah kita, sifat kehambaan. Yang kedua nampakkan sifat rububiyah, sifat ketuhanan di waktu kita berdoa itu. Artinya pian harus nampak sifat ketuhanan di waktu kita berdoa itu dan nampakkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Itu aja berdoa itu insya Allah kabul hajat pian. Insya Allah. Enong aja. Assalamualaikum guru, kayak apa orang belajar ilmu tasawuf ada yang tidak salah lagi minta rela, itu namanya bukan tasawuf, tarawuf namanya sayangnya. Yang tasawuf itu berarti kada belajar tasawufnya, kada belajar ilmu ma'rifah namanya. Orang belajar ma'rifah itu ma'rifah kenal dengan perintahnya, kenal dengan larangannya, kenal dengan orang yang melarang dan yang menyuruh itu. Nah itu, itu panjang ulun jelaskan itulah. Kena ulun ambilakan di PT ulun di di mana itu? Di YouTube-nya kena pian mungkin lihat tinggal datang hari lah ulun upload akan masalah yang tadi itu, masalah ilmu ma'rifat yang kada sembahyangan ini. Hingga karena ulun menjelaskannya panjang kena ungkas pengajian malam tadi insyaallah. Guru minta doanya agar ulun bisa khusyuk sembahyang, kerja rancak mahambayang. Mama Haris. Sembahyang itu anak khusyuk itu tinggalkan dulu sesuatu yang kita ingatakan, yang kita sayangi di waktu hendak sembahyang itu. Namanya kada cinta dunia dulu waktu hendak sembahyang. Hingga kada mengingatakan dunia dulu, ingatakan Allah Ta'ala aja. Nanti itu kalau sembahyang misalnya kada ingat, kembalikan lagi, aku ini lagi sembahyang. Itulah, itu aja latihan namanya riyadhah, mujahadah. Bersungguh-sungguh nanti pian dulu, enggak panjang masalah kaulang khusyuk itu. Walaupun misalnya kita itu artinya berusaha sudah khusyuk, tetapi kada mau khusyuk, itu dilihati lagi dari makanan kita. Makanan kita halalkah, haramkah, seperti itu. Enggak banyak kiat-kiatnya itu banyak, diantaranya itulah, diantaranya kada cinta dunia. Meninggalkan ada di hati itu memikirkan dunia dulu waktu sembahyang. Dosakah guru nikah sama guru? Bini Sidin sakit hati. Masya Allah Wahyu, terima kasih. Dosakah nikah sama guru aja lah. Bini Sidin sakit hati. Ia menyakiti hati orang itu kan termasuk dosa juga. Waalaikumsalam. Kapuas hadir Hadina. Putra Harapan Lamandau itu daerah mana guru? Daerah Kalimantan Tengah, paling ujung. Guru umpat banyak amun banyak istighfar daripada salawatnya. Kada apa-apa lah, banyak bagus.
banyak istighfar itu bagus. Lebih banyak istighfar itu lebih bagus. Karena istighfar itu termasuk melancarkan rezeki kita. Orang itu kalau mampet rezekinya banyak baca istighfar. Istighfar terutama istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhana ini kuntu minaz zalimin. Hanya yang baca itulah. Enggak guru minta rela, enggak Dewi saya. Kenapa saya teringat guru terus guru padahal belum pernah jumpa. Wah, masalah. Bagus tepian. Salawat yang bagus guru. Salawat yang bagus itu salawat yang pian kau membacanya. Yang pian ringan membacanya. Ulun ini wasiat guru ulun lah. Jarsidin beramaliyah itu yang ikam ringan, yang kamu ringan membacanya. Jangan dipaksakan. Walaupun fadilatnya besar tetapi kita tidak ikhlas, tidak dapat fadilatnya. Walaupun ringan bacaannya, istiqomah kita membacanya dalam keadaan ikhlas, itu lebih mujarab daripada bacaannya. Kita tidak ikhlas, fadilatnya besar, tapi tidak ikhlas. Tidak kabul jadinya. Wallahu a'lam. Ada rindu guru di hati. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Guru gimana caranya bertawasul? Biasa aja bertawasul. Seperti ratib-ratib yang disusun orang itu sudah tawasul namanya. Haji Ancoy 76. Lamandau di mana guru? Kalimantan Tengah, Masya Allah. Siap guru ulun tunggu itu tadi. Thanks yang menapyakan tadi. Wahyu, Masya Allah. Terima kasih Wahyu. Masya Allah. Mudahan rezeki pian lancar. Bawa umrah dengan ulun Wahyu. Supaya kita terkumpul maksudnya bawa umrah. Nah, sekali lagi nang hendak memondokkan anaknya di pondok ulun gratis. Dari makan, buku, kitab, asrama, sumbah yang berjamaah. Maksudnya 24 jam di dalam pengawasan ulun. 24 jam. Permainan lengkap aja, hendak olahraga ada lengkap. Lapangan ulun luas. Nggih, pondok ulun luas. Nggih. Yang dibersihi baru 100 kali 100. Asrama lapangan lengkap, buah ada lengkap. Masya Allah, gratis semuanya. Kalau ada yang mau mondok di tempat pian, keluarga pian, kerabat pian, kawan sekampung pian, kawan anak dari kawan pian, kumpulkan aja. Nanti ulun jemput, penjemputan pun gratis. Seberitaan. Asal di atas 10 orang. Kalau 10 tuh gratis ulun jemput. Kalau 2-3 pas ulun liwat tetap ulun ambili. Kalau dekat tetap ulun jemput. Kayak apa maksudnya guru mengenal diri guru? Mohon penjelasannya. Di dalam makalahnya, man arafan nafsahu fakat arafan rabbahu. Jadi mengenal diri kita. Man arafan rabbahu fakat arafan nafsahu dulu. Nah, itu mengenal akan diri kita itu yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Belajar tauhid dulu. Karena kesimpulan tauhid itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu terkandung kalimat al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Nah, belajar tauhid itu apabila sampai ke situ pian akan kenal dirinya. Kenal dirinya sebagai hamba, mengenal Tuhannya sebagai yang disembah. Mengenal siapa khalik, siapa makhluk. Itu sudah kenal namanya dengan diri kita. Yaitu mengenalnya dengan belajar dulu sifat 20. Mengenal Allah Ta'ala, maka akan mengenal akan diri kita. Mengenal sifat Allah Ta'ala, maka akan mengenal sifat kita. Mengenal af'al Allah Ta'ala, akan mengenal af'al kita. Mengenal jatnya Allah Ta'ala, maka akan mengenal akan jat kita. Seperti itu. Di mana caranya? Bagaimana caranya? Belajar sifat 20 dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita mengetahui sifat Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala, jat Allah Ta'ala. Dan dengan demikian, kita mengetahui sifat kita, af'al kita, jat kita. Wallahu a'lam. Nah, itu dasarnya itulah. Assalamualaikum, Pamangkih. Laut hadir, umpat mendengar minta rela. Pamangkih. Laut di mana tuh? Pamangkih laut di mana? Kans. Obat rindu adalah bertemu. Wah, Muhammad Effendi. Ya ulun minta halal, minta rida umpat imam. Waalaikumsalam. Ustadz Ping Al-Kutai. Masya Allah. Nah, ulun sudah hijau Ustadz Pingaya. Nah, baju ulun. Nah, hijau ke apa ini? Ulun ini buta warna, tahu lah ya. Buta warna, muka rupa orang, ulun buta aja dengan nama orang. Kada ingat ulun.
TikTok kayak apa guru? Bah, mantap benar Mama Haris basalawat sambil melihat TikTok bertambah bunga sebian. Wahyu amin Masya Allah. Salam dari Binuang guru enggeh. Kehen anom, kahi anom, kai anom. Pernah ulun liwat Lamandau, jauh benar. Dia tak hanya tahu pada jauh. 18 jam dari Banjar ngenta. Assalamualaikum guru hukum menukar makhluk hidup setengah badan apa tuh? Mengukir makhluk. Kalau dia bentuknya bernyawa tetap kada boleh. Nggih. Apa amalan cepat dapat keturunan tadi gora? Kan ingat lo lah. Sekali lagi terima kasih. Dengarkan melah. Baca Rabbi Habli minas solihin. Rabbi Habli minas solihin. 100 kali pian baca. Rabbi Habli minas solihin 100 kali pian baca. Tangan pian diletakkan di parut kalau perempuan. Kalau abahnya terserah aja membacanya. Berarti 100 kali. Santri putri adalah guru kadede lakian haji khusus. Soalnya ulun khususkan santri ini akan ulun jadikan ustad-ustad. Ulun kirim ke daerah-daerah, ke desa-desa. Doakan ulun sehat dan kawam mendidik kekanakan yang menjadi santri ini. Karena akan menjadi wakil ulun untuk di daerah-daerah. Siapa tahu ulun tuha kada kawa lagi ke berdakwah ke kampung-kampung. Jadi kekanakanlah nanti yang menggantikan ulun. Jadi tetap ulun pantau. Insya Allah doakan ulun. Nah, jangan mendoakan aja. Cariakan santrinya juga. Cariakan santrinya. Mudahan pian dapat pahala mengalir juga karena dengan berkat pian. Nur Hidayat daerah mana? Daerah Kalimantan Tengah. Guru ada bacaan di Burdah yang diakhiri waja'alna sampai minjamil balaya. Bukan di Burdah kalau. Itu bacakan guru. Ulun kada tetamu. Lain di Burdah itu. Enggak pakai waja'alna sampai minjamil balaya. Itu di lain di Burdah itu doa, kalau kada salah itu doa sama tudurar. Ini adalah wajalna mingkuli wajalna doa di Burdah kah? Ya Rabbi bil hasir min jamil balaya. Wajalna ya Rabbi bil hasir min jamil. Ya wajalna ya Rabbi bil hasir. Itu bacaannya di Sematu Durar lah. Di Sematu Durar itu doa Maulid Habsyi itu. Wajalna min kulli jama wajalna. Ya Rabbi bil hasri min kulli wajalna wa ya Rabbi yamin balaya. Itu dibaca di Sematu Durar, doa Sematu Durar itu Humairah lah. Wajalna min balaya, ya itu di Sematu Durar. Lupa juga lu kada hafal. Dibacaannya di Sematu Durar itu bukan di Burdah kalau tidak salah. Kada mengerti kita Habib yang Syiah. Takutnya salah memilih. Ya, kalau Syiah itu lebih mengutamakan Sayyidina Ali, Haikal lah, tapi saya tidak ngerti. Jadi saya tidak pernah membahas masalah ini Habib Syiah apa enggak Syiah. Apa hukumnya mengukir makhluk hidup setengah badan? Kalau dia bentuknya bernyawa itu tetap hukumnya tidak boleh. Guru jikir atau salawat sambil bagawi sambil baruko kayak apa guru? Kada apa-apa, boleh jabian, cuma kurang adab aja. Ini kalau nilainya untuk mengingat Allah Ta'ala terserah aja. Hendak berdiri, berjalan, terserah pian. Beruku kah, ada apa-apa. Ibu Rusmala Dewi, Masya Allah, Rusmala Dewi. Salam dari ulun, Ibu Guru, Ibu Rusmala Dewi. Pondok ulun di Lamandau, Kalimantan Tengah. Salam guru ulun dari Palangkaraya, Syarifuddin Syarif. Di mana pondok pian nih zaman nyapang gratis bujur kagak rubah gratis ulun dari dahulu ulun gratis pondok. Dari dahulu ulun kada pernah bebayaran pondok. Pemangkih laut arah ka ulu aka aluh-aluh. Lain pemangkihnya guru itu kurau sekampung pemangkih kurau berarti itu. Doakan ulun guru assalamualaikum guru Nur Syana. Waalaikumsalam. Anda mudahan ulun sakaluarga jadi hamba nang taat akan Suryana. Masya Allah.
Orang Bandung kayaknya nih. Ulun orang Barabai guru inggih urus malah Dewi, masya Allah inggih urus malah Dewi. Kenapa tadi pertanyaan pian urus malah Dewi? Lupa ulun harus malah Dewi lah. Oh, Ibu Rusmala Dewi di mana pian di Barabai? Ibu Rusmala, ulun rancak ke kampung Arab tuh. Doa sinatud durar. Nah, itu bujur tuh ada. Guru kalau ada perlombaan yang berbayar pendaftarannya kayak apa guru, hukumnya dan solusinya? Kalau ada perlombaan yang berbayar, dari hasil bayaran itu dijadikan hadiah, maka itu hukumnya haram. Harus mencari orang yang ketiga yang menyumbang orang ketiga. Jadi orang ketiga yang menyumbang itu dia kada umpet perlombaan, tapi dia menyumbang untuk itu perlombaan tadi. Itu jadi halal jadinya. Wallahu alam. Memang seperti itu solusinya. Hingga jangan semata-mata duit iuran pendaftaran itu dijadikan perlombaan. Harus ada orang ketiga yang menyumbang. Artinya yang memberikan selain daripada itu uang iuran tadi. Maka hukumnya jadi halal jadinya hadiahnya tadi. Izin guru ulun mendengarkan guru lah. Salam dari Batu Licin Tanah Bumbu. Inggih Sofi Nufia, masya Allah. Tetangga ulun nih hendak nikah hari ini. Inggih. Tetapi hanya 2 bulan inya carai. Kada boleh. Kayak apa itu guru? Kada boleh. Bibinian kalau lakian, kamu lakian kada apa-apa. Kalau bibiniannya kada boleh. Nah, harus selesaikan 3 bulan setengah. Kurang lebihnya 3 bulan setengah. Enggak ada yang bagus tuh 4 bulan. Padahal kan rabikalah itu kada halal tuh, kada sah hukumnya. Karena masa idahnya perempuan itu 3 bulan setengah kurang lebihnya. Nah, 3 bulan setengah tergantung haidnya. Itu padahal kan kada sah. Kalau dia nikah hukumnya jinah. Batal hari ini tuh. Abiar hari ini kada jadi nikah. Kada cukup idahnya lagi. Pahamlah pian rabikalah padahal kan pian. Hingga kena berdosa pian. Hukumnya jinah nanti, kada sah hukumnya. Assalamualaikum, selamat siang. Ingi waalaikumsalam Bang Ojan. Waalaikumsalam. Sembahyang managuk liur boleh menaguk liur. Julak guntung sembahyang managuk liur boleh lah, boleh. Atau pila liur itu liur murni liur. Tapi kalau bercampur darah kada boleh lagi, batal sembahyangnya dan haram kalau bercampur darah. Misalnya gusinya berdarah, beliur taguknya liurnya kada sah. Jadi kayak apa mun berdarah gusi? Ini amun berasa kopi, berasa teh, berasa macam-macam, waktu sembahyang ditaguk liurnya itu batal hukumnya. Tetapi kalau air liurnya saja ditaguk, murni air liur tidak batal sembahyang. Jadi kalau air liur kita tuh berasa kopi, berasa teh, berasa apa aja, nah diambil pakai baju di sini, dikeluarkan ke sini supaya rasanya tuh hilang. Gak ada apa-apa, nggih. Menaguk liur, kalau liurnya murni air liur sah. Begitu juga dengan puasa. Guru kalau ada di Sampit jemputkah? Bisa. Jemput. Yokono. Nggih, makasih guru. Nggih, ulun biasa kalau bulik biasanya tuh bermalam di Sampit biasanya. Kebiasaannya. Kada mampu ulun nyepir. Nah, kalau bulik dari Banjar ulun bermalam di Sampit biasanya tuh. Nggih. Guru, salam kenal ulun guru dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Bang Ujan. Nggih. Makasih Bang Ujan. Ulun pamit dan ini hendak juhur. Menurut pian tentang Ibnu Arabi itu kayak apa guru? Ya tergantung pandangan kita. Ibnu Arabi itu pandangan keilmuan kita. Kan seperti beliau itu kada bisa kita itu menyamakan dengan yang lain. Kada bisa. Makanya ujar ulun ketingkatan ma'rifah seseorang itu berbeda walaupun sama guru. Walaupun sama guru tetap berbeda. Ada orang yang sampai ke puncak sehingga dia tidak sadar seperti Ibnu Arabi, ini adalah Ahmad Badawi, Seseti Jenar, Datu Hamid Abulung. Itu kan orang yang mencapai ketingkatan-tingkatan ma'rifah sehingga benar-benar dia tidak merasa akan dirinya lagi. Lalu kita yang awam ini hendak menuruti itu. Ilmunya boleh sama, tetapi perasaan itulah, kema'rifan itulah yang berbeda. Harus pian kadi, aku ini mengaji ilmu Abulong, Datu Abulong, mengaji ilmu Siti Jenar, jadi kada bersembayangan lagi. Sama kah pian dengan Siti Jenarnya? Pian tuh terbuka kah ma'rifatnya sama dengan Siti Jenar? Sama kah kepanaan pian dengan Siti Jenar? Kada sama. Sama kah kema'rifan pian dengan Ibnu Arabi? Kada sama. Dintu lakunnya. Pian makan roti berdua, itu kada sama. Pian itu rasanya roti itu berdua.
Walaupun acil nama ulah itu acil inurnya sama nama ulah. Wantannya sama, wadahnya sama. Tetapi orang yang memakan itu berbeda rasanya. Nah begitulah Ibnu Arabi, Ahmad Badawi. Manakala mereka itu mendapatkan jajab yang luar biasa, panah zahir dan batinnya, maka mereka bisa seperti itu. Lalu kita ini baru mengaji kitabnya, membaca sejarahnya, mengaji ilmunya. Itu belum lagi kita dibukakan apa-apa oleh Allah Ta'ala. Sudah mengaku seperti Ibnu Arabi, sudah mengaku seperti Datuk Abulung. Wah, kiamat itu pian. Tidaklah orang yang belajar ma'rifah itu langsung ma'rifah. Tidaklah orang mengamalkan ilmu ma'rifah itu langsung ma'rifah. Orang yang belajar, orang yang mengamalkan sekian tahun belum tentu mencapai kema'rifahan. Walaupun mereka mencapai kema'rifahan, samakah kema'rifahannya dengan Ibnu Arabi? Kada sama. Kada mungkin sama. Nah, kita pun seperti itu juga. Setiap kita dibukakan futuhat kema'rifahan, hari ini kita dibukakan, besok dibukakan ma'rifat dengan oleh Allah Ta'ala. Samakah kema'rifan kita hari ini? Atau 2 jam akan datang kita dibukakan kema'rifan, samakah dengan jam ini? Tidak sama. Samakah awal terbukanya? Juga tidak sama. Nah itu pian harus tahu ini bagi orang yang belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Pian belajar ilmu ma'rifat itu camkan dengan ulunlah. Belajar ilmu ma'rifat, mengamalkan ilmu ma'rifat itu belum tentu ma'rifat. Karena kema'rifatan itu pemberian Allah Ta'ala. Orang yang sama gurunya, sama terbuka ma'rifat, samakah kema'rifatan yang diberi Allah Ta'ala? Tidak. Tidak akan sama. Tetapi ma'rifatnya sama, tetapi rasanya berbeda. Ingatkan itu biarlah. Yang ketiga, bahwasanya setiap orang terbuka ma'rifat, itu berbeda-beda tingkatan. Dan berbeda-beda sir yang diberikan Allah Ta'ala. Maka tingkatan orang itu di hadapan Allah Ta'ala itu berbeda-beda. Makam kedudukan batiniahnya. Nah, begitu juga di awal terbukanya, itu berbeda. 1 menangis, 2 tertawa, 3 macam-macam. Nah, begitu juga dengan seseorang tadi. Waktu dia itu ada kadangnya dia terbuka ma'rifat itu menangis. Ada kadang dia terbuka ma'rifat itu terdiam 1000 bahasa. Tergantung kebesaran Allah Ta'ala yang dilihatkan terhadap dia. Itu perlu pian ketahui. Perlu pian memahami. Ini banyak kenapa orang belajar ilmu ma'rifat berhujah. Dia belajar ilmu ma'rifat itu berhujah. Ini tidak benar, ini tidak sah, tidak seperti itu. Karena mereka belum mencapai ma'rifat. Seandainya orang itu mencapai ma'rifat, dia akan tahu bahwasanya yang dihujahkannya itu baru batasan ilmu ma'rifat, bukan ma'rifat namanya. Wallahu a'lam. Menyatakan batasan ilmu ma'rifat baru. Nah, belum mencapai ma'rifat. Belajar ilmu ma'rifat itu dimusahadahkan, diamalkan, ditapakurakan, dirasamkan, dimesrakan, diyakinkan. Nah, itu pun belum tentu ma'rifat. Sudah full itu pengamaliannya. Nah, pengamalnya dari mengamalkan musyahadah, zikir zahir dan batin. Itulah memesrakan dengan zikir itu. Merasamkan dengan zikir itu, memusahadahkan dengan zikir itu. Ma'rifatkah orang itu? Tidak. Apalagi kadang mengamalkan itu, kecuali itu pemberian Allah Ta'ala. Nah, baru dia akan mencapai kemakrifatan yang sebenarnya, walaupun tanpa zikir. Karena zikir itu bukan sebab menjadikan orang ma'rifat, tapi kebanyakan orang tidak berzikir itu tidak akan mencapai ma'rifat. Laulal wirid ma wajadtal warid. Seandainya tidak ada engkau berwiritan, maka tidak akan mendapatkan namanya warid, yaitu terbuka futuhat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Oh ya lahir di sana. Masalah. Ulun di Jalan Antasari gura yang parak warung dia. Oh iya kah? Oh iya. Oh parak benar bisa ulun ke warung dia itu. Enggak. Makan di situ lah parak lampu merah situ arah ke Tanjung. Terima kasih banyak guru yang punya hari ini, minta doa minta reda. Guru, adakah amalan biar kada tulisan pas bakatuha tatulian? Amalan kada tatulian lah, kada tahu lah amalan kada tatulian itu. Amun kada palalian ada 3 buting amalannya. Basiwak, puasa, membaca Quran. Itu kada mau lali. Di dalam kitab Nasahul Ibad. Guru, kenapa ulun selalu tersedekiti oleh wanita? Kasiannya. Terlalu banyak menyayangi wanita berarti. Maria, Masya Allah. Guru, apa hukumnya bertukar duit bahari?
Kada apa-apa, hebat karo duit bahari. Ya, asal sepakat nilainya dan berilaan, ingatkan. Maria, 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 Masya Allah. Assalamualaikum, arti dari kata kismah dalam wari. Kismah apa tuh? Dalam rawi apa gurunya? Ya, kismah itu ada pembagian berarti. Dalam rawi adalah wa qasamallah. Itu membagikan Allah Ta'ala. Kismah itu banyak artinya nanti. Wa qasamallah wa man zalikat bi haji diratil maununa. Qasamallah, itu membagikan, artinya memberikan Allah Ta'ala, atau apalah memberi pang bahasanya, membagikan arti kismah itulah. Kalau buat makam palsu dikasih kotak amal seperti Habib itu hukumnya apa guru? Kalau niatnya menipu orang dosa berarti. JJDW 7. Kenapa ulun selalu tersakiti oleh wanita? Aduh, membaca aja ulun sedih bang Ujen lah. Assalamualaikum, amalan yang bagus dibaca pas bini mengandung. Baca salawat yang banyak. Kalau bisa baca Jajaul Aufa namanya. Karangan Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagi wanita yang hamil bagus membaca salawat Jajaul Aufa. Bantal inya ingat kupi. Ingat lawan nang selain Allah. Batal inya ingat. Bujuran guru kah lulusan mana? Bujuran Kak guru kah? Waalaikumsalam ane. Disampit di mananya pian bemalam. Disampit kah? Kada tentu, kadang di Aulia Dinar, kadang di Cilik Liwut. Umpat menyimak ulun guru. Sama-sama panis. Sebentar lagi lah juhur. Guru, amun kedua orang tua meninggal keduanya tapi masih ada adik saabah, apakah masih jadi wali atau wali hakim? Wali kita. Kalau saabah jadi wali pian. Adik saabah berarti jadi wali pian. Guru, sembahyang batuk ada dahaknya kayak apa hukumnya sembahyang? Tolong jelaskan, terima kasih. Moga sehat. Muhammad Mulkani. Kalau batuk ada dahaknya, lalu kita batuk keluar dahaknya. Nah, keluar dahaknya sampai ke lidah, keluarkan. Kalau pian telan batal hukumnya sembahyang. Jadi mengeluarkannya kayak apa? Masukkan ke kantong boleh? Karena dahak itu tidak najis. Atau pian ambil dengan baju pian. Keluarkan dahaknya, keluarkan di lengan baju. Dahaknya tadi itu. Kalau pian telan berarti hukumnya adalah batal sembahyang pian. Apabila sudah keluar di batas ha. Nah, itulah batas ha itu bila dia keluar daripada batas ha ke pangkal lidah, pian telan sengaja batal sembahyang pian, dahak tadi itu. Tapi kalau dia di bawah aja daripada ha di sini misalnya, di tenggorokan paling bawah itu ditelan tidak apa-apa. Tidak membatalkan sembahyang. Begitu juga dengan puasa sama. Dahaknya harus dikeluarkan di waktu sembahyang, caranya boleh dirudahkan. Meludah ke dalam kantung kita atau sebelah kiri kita atau diambil dengan tangan. Berarti itu. Izin pamit sebentar lagi, ulun menyelesaikan. Izal. Assalamualaikum, sekarang kebanyakan orang singkat akal nah hapu kambu jer hadir Banjar ka. Terima kasih guru penjelasannya. Typing orang kada terbaca lagi terlalu berbelit harus penjelasannya panjang. Ijal hati-hati kalau typing kada apa-apa. Karena kita menjelaskan harus jelas. Kenapa ada yang tahu guru bahwa kita sudah ma'rifat, kada ada yang tahu orang pada kita ma'rifat. Karena kemakrifatan itu kita aja yang merasakan dan kita aja yang bisa menyembunyikannya. Kecuali ada isyarat untuk isyarat untuk menyampaikannya, maka kita boleh menyampaikannya. Karena di waktu kita mendapatkan kemakrifatan, disitulah kita mengenal jati diri kita yang sebenarnya. Ada yang mastur, ada yang masyhur nanti diberikan Allah Ta'ala di ketika kita mencapai kemakrifatan itu. Guru doakan ulun guru. Maaf guru, sekadar bisa memberikan sesuatu yang ada apa-apa. Sidin membaca akan menurut antrian, makanya diperhatikan. Tidak apa-apa, jangan dimasalahkan itu. Bujurkah lawan rasa itu? Lebujurkah lawan rasa itu kada kawa dikasihkan? Bujurkah bisa nangis sorangan, bisa senyum? Iya, itu sudah jelaskan tadilah Paman Ujang. Itu bisa menangis, bisa ketawa sendiri kalau melihat kebesaran Allah Ta'ala itu. Ulun umpamakan melihat kebesaran Allah Ta'ala itu, pian itu sering menyebut-nyebut nama presiden. Dan ketika presidennya itu datang, pian itu macam-macam.
Macam-macam perilaku pian, ada yang berjingkrak, ada yang menangis, ada yang tersenyum, ada yang diam aja ketika melihat presidennya. Nah, begitulah orang yang ma'rifat tadi itu. Ketika dia melihat kebesaran zat itu, dia akan kagum. Kagum, ada yang menangis karena senang. Ada yang sedih, sedih tapi tetap senang. Seperti itu. Nanti tuh beda lagi kalau di presidennya berbicara dengan kita, bersalaman dengan kita. Makanya ulun sebutkan orang yang terbuka ma'rifat itu belum tentu dapat warid. Warid itu seperti presidennya bersalaman dengan kita, berbicara dengan kita. Nah, itu namanya dapat warid, bukan sekedar kenal lagi, bukan sekedar ma'rifah lagi, tetapi sudah bersalaman, berjumpa, bersalaman, berbicara. Itu beda-beda tingkatan kema'rifahan seseorang itu. Yang makan, beda lagi. Yang mendampingi setiap hari, itu beda lagi kema'rifatannya seperti itu. Artinya kedekatan seseorang dengan Allah Ta'ala itu yaitu di kema'rifahan dia dengan Allah Ta'ala. Dan itu berbeda-beda. Makanya makam kewalian itu berbeda-beda terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kema'rifatannya. Semakin dia ma'rifat terhadap Allah Ta'ala, semakin tajali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin tajali ilmunya, ilmu Rabbaninya semakin tajali, yang tidak bisa disebutkan di dalam kitab. Kenapa? Karena sifat dan af'al Allah Ta'ala itu tidak ada bisa diperumpamakan di dalam kitab. Kudrat, cuma kita bisa menulis kudrat. Tetapi kudratnya itu seperti apa? Itu kita aja nanti yang merasakan di waktu ma'rifah. Lau kusifal anal hijab lalara aina kudratullah. Makanya seandainya kita itu dibukakan hijab, dalam artian disampaikan kema'rifahan terhadap kita, maka kita akan melihat, bukan melihat lagi, melihat dan merasakan itu kudrat tadi. Oh, panjang ulun menjelaskannya. Kini diprotes orang pulang, panjang-panjang orang. Ini sedangkan panjang ini diprotes orang deh. Terima kasih ya atas penyampaian. Mintar ya tak. Bujur jua kah inggi bujur. Ya, assalamualaikum. Amalan supaya hati rajin beribadah guru. Itu amalannya supaya kada koler. Makanannya halal aja sebuting. Kalau pian makanan halal, otomatis ini akan membawa kepada kita itu rajin beribadah. Bujur kehalauan rasa. Ada kawa dikasih. Ulun empat batakon arti al-hidayah. Al-hidayah artinya orang yang mendapatkan hidayah. Eco. Guru Cenoden, bujur kah? Sudahlah, waktunya kita salat Joryo enggih. Ulun 10 menit lagi supaya jur lah. Habiskan pertanyaan pian lah. Kasihan ulun 2 hari 3 hari ini kada habis terus pertanyaan. Supaya haji rajin beribadah, supaya hati bertobat hati itu. Kalau hati itu bertobat dan makanan halal. Bujur kah? Sudah. Hadir 86 Tambak Serina guru batakun, amun dibukakan ujar guru tadi itu apa boleh dikisahkan kawan guru? Boleh kalau dengan guru. Enggak. Kalau dengan orang enggak boleh. Dengan guru dikisahkan aja, dengan guru pian, murabi pian itu dikisahkan aja. Supaya semangat ibadah. Waalaikumsalam, doa agar kawa istiqamah guru. Enggak, mudah-mudahan. Istiqamah itu doa amalannya istiqamah juga. Nanti ulun jelaskan panjangan lagi masalah istiqamah. Karena pian apabila bertanya masalah ma'rifat ini, ulun menjelaskannya kada bisa sedikit. Masalahnya panjang kalau ulun menjelaskan. Kenapa? Karena penjelasan ulun itu perjalanan. Perjalanan yang ulun jelaskan itu. Perjalanan yang dijelaskan. Jadi orang itu misalnya pian hendak sampai kepada makam istiqamah. Itu ulun pasti menjelaskan dari makam awam sampai ke makam istiqamah ulun jelaskan. Dan itu panjang waktunya. Panjang waktunya, setengah jam pun ulun menjawabkan tuh kada mungkin pian habis ulun menjawabkannya sampai pian kepada makam istiqamah itu. Jadi kalau pian kayak apa supaya istiqamah, ulun ringkaskan saja jawabannya adalah istiqamah. Seperti itu ya. Amaliyah yang bagus dibaca saat beraktivitas apa guru? Yang mudah apa? Yang mudah, yang paling mudah itu salawat, cepat diterima. Hadir 86, Masya Allah. Bujur, enggak sama. Guru kalau pas sembahyang menangis terus, ada hingus. Ada hingus kalau lah. Kayaknya kayak apa ini? Ini aja. Kalau ada hingus. Najis kah hingusnya? Kada najis.
Nggih, dilap dengan ini. Kalau ada hingus enggak apa-apa dilap. Selain yang 10 itu termasuk Jabariyah itu apalagi guru macam-macam. Kan 73. Baca di dalam kitab Darun Nafis. Hingga ada situ ke 70 gulungannya. Ma'rifat mutaba'ah itu mutaba'ahnya dengan apa dulu? Kalau mutaba'ah dengan Nabi turuti yang apa dengan Nabi yang dikerjakan dengan Nabi nanti tajalinya dengan Nabi. Itu ma'rifatnya dengan mutaba'ah dengan Nabi. Kalau dengan guru ikuti aja dengan guru. Namanya nanti pana syekh namanya. Jainuddinlah. Jadi kalau kita pana pada syekh itu otomatis kita pana pada Rasulullah. Bila pana pada Rasulullah, pananya nanti pada Nur Muhammad. Bisa juga langsung pana pada syekh itu langsung pana pada Allah Ta'ala. Bisa jadi. Tetapi kalau orang itu misalnya musahadahnya Nur Muhammad, panahnya biasanya pada dirinya sendiri atau panah pada Rasulullah. Dua macam biasanya keluarnya. Panah dirinya pada Rasulullah, berarti dia tuh mutaba'ah zahir dan batin dengan Rasulullah. Zahirnya menuruti sunat Rasulullah, batinnya menyatakan Nur Muhammad lah yang melakukan ini sunnah Rasulullah. Maka itu panahnya nanti pada Rasulullah. Jadi mutaba'ahnya itu seperti itu. Kalau pian mutaba'ahnya dengan Rasulullah, ikuti sunnahnya Rasulullah. Ikuti sunnah Rasulullah, insya Allah nanti panahnya pada Rasulullah. Kalau pian panahnya mutaba'ah zahir pada Rasulullah, batin pian harus menyatakan Nur Muhammad yang melakukan itu. Seberataan zahir dan batin Nur Muhammad. Jadi zahirnya bagus, dalamnya bagus. Zahir batin bagus. Namanya itu sesuai. Mutaba'ah zahir dan batin namanya pada hakikatnya. Seperti itu. Wallahualam. Ini panjang pulang kisahnya Nur Muhammad ini. Nah, guru mudahan selamat seberatan. Terima kasih. Sama-sama. Guru bolehlah waktu salat subuh kalau lah. Subuh Jumat membaca surah sajadahnya lewat HP karena belum hafal. Kada Bapak. Sunnah aja. Surga neraka itu ada yang di dunia kah? Ada yang di akhirat kah? Kalau ada di dunia berarti akhirat dongeng aja lah. Kada seperti itu ijal. Surga itu di dunia itu adalah ma'rifatnya seseorang terhadap Allah Ta'ala. Pian di hati piti ulun. Ada itu surga dunia namanya. Surga dunia itu adalah ketika tajalinya seseorang dengan Allah Ta'ala. Karena di akhirat pun ketika tajalinya seseorang Allah Ta'ala itu bertajali di dalam surga, maka seluruh kenikmatan surga itu akan hilang. Begitu juga ijalah kalau Allah Ta'ala itu tajali waktu kita di dalam dunia ini, dalam artian orang mencapai kemakrifatan, yaitu tajalinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka seluruh kenikmatan dunia ini akan hilang, bahkan dirinya pun sendiri dia akan hilang. Itulah ma'rifat. Namanya ma'rifat dunia adalah surga dunia. Assalamualaikum, memandang dan yang dipandang kenyataannya. Iya, bagus seperti itu. Musyahadah namanya. Nah, nambah yang mau guru. Masya Allah. Jaka parak. Barabai izin menyimak guru lah. Sebentar lagi lah. Anak izin orang. Anak ajan kayaknya. Kayak apa guru amunnya memandang dan yang dipandang. Sunyaan kenyataan hayat. Pian titin Yahya lah, hayat itu kan sifat. Jadi pian aja sepandang seluruh yang ada ini sifat. Memang hayat itu adalah sifat idrak artinya. Sifat idrak itu kadada yang lain, iradat, ilmu, hayat, sama, basar itu kadada kalau kadada sifat hayat. Jadi boleh aja pian memandang sifat hayat. Cuma maksud ulun ini belajar lagi pian memusahadahkan sifat itu satu-satu. Biar pian mesra di sifat kudrat, mesra pian. Di sifat iradat, mesra pian. Di sifat iradat, mesra pian. Di sifat ilmu, mesra pian. Sampai terbuka putuhatnya semuanya. Nah, sampai nanti di sifat hayat baru pian mengerti kudrat itu kenapa kada berfungsi. Iradat itu kenapa kada bisa. Misalnya, mustahil bang sifat Allah Ta'ala. Cuma dinisbahkan kepada kita nantilah. Yaitu tingkatan pembicaraannya lain lah. Pembicaranya tingkat tinggi nanti. Kalau sudah memusahadakan ke sifat itu. Insya Allah nanti. Ulun jelaskan kalau belajaran malam minggu. Insya Allah. Kan itu nanti belajar itu insya Allah. Orang mengamalkan kitab berincung kah? Kada berincung kah? Sama aja. Kalian paham lah. Kitab itu bagi ulun pribadi. Cuma sekadar umpan saja. Sekadar umpan, sekadar jalan ya untuk mencapai ma'rifat. Walaupun tidak belajar kitab berincung, belajar bismillah aja kalau dia benar-benar insya Allah mencapai ma'rifat. Karena belajar kitab itu cuma awal alat untuk kita mencapai ma'rifat. Tetapi bukan berarti belajar kitab berincung itu ma'rifat, enggak. Nggih, kada mesti. Kada mesti. Biar orang belajar bismillah aja, belajar bisa ma'rifat. Atau orang membaca bismillah, atau orang baca alhamdulillah bisa ma'rifat. Sama isinya semuanya.
Pian kalau mengerti itu seluruh kitab apa aja nanti akan sama. Beda lawan pian menghafali kitab. Kalau pian menghafali kitab untuk berhujah itu kada mau sama dengan yang lain. Ingatakan kita belajar itu untuk mencapai ma'rifat lah. Belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat kita berincung kah, kada berincung kah. Tujuannya itu adalah untuk mencapai ma'rifat. Jangan untuk berhujah. Kalau berhujah pian, nah ulun minta maaf kalau bilang berhujah, ulun kada. Makanya kalau ulun menjelaskan itu, ulun mengarahkannya adalah kepada terbuka futuhat. Bukan untuk pian menghafal. Pian boleh saksikan nanti. Kalau pian mengikuti pemandiran ulun, pembicaraan itu dimesrakan ya. Terus dimesrakan. Insya Allah pian akan terbuka. Walaupun pian kada mengerti ilmu ma'rifat. Tidak mengerti tidak apa-apa. Yang penting pian tahu ya. Pian tahu keadaan pian itu seperti ini. Ulun sebutkan seperti ini. Nah, itu. Kada apa-apa, mandi sembilan. Apa khasiatnya? Tergantung niatnya mandi sembilan tuh. Ulun malah suka gara-gara penjelasannya. Iya itu harus panjang penjelasannya. Kada bisa ulun di masa bemandak juga menjelaskan tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam guys. Patuan nang sampian kasih itu pernah lah merasakan. Soalnya sesuatu ini kalau kada pernah merasakan pian kada bisa mengisahkannya. Paham lah. Kalau pian kada bisa ke pasar, pian kada bisa mengisahkan pasar. Kira-kira pian paham lah. Karena yang kisah-kisahkan ini pian bertanya, ulun melihat jawabannya. Ulun melihat jawabannya. Setiap yang pian tanyakan, ulun melihat jawabannya. Apalagi ilmu hakikat, asal jangan dibuka, ditutup ya ulun, bukan ulun sombong, kada lah. Cuma itu asal ulun hati ulun dia nyaman. Hati ulun nyaman, pian bertanya nyaman, kada dana mengganggu, itu langsung terbukanya. Langsung terbuka jalannya. Nah, dan tergantung pian. Apabila pian itu hatinya bersih, waktu bertanya itu, maka apa yang ulun sampaikan berarti sesuai dengan yang di hati pian. Insya Allah sesuai. Karena bukan ulun menghendaki yang seperti itu. Ampun maaf ulun. Karena setiap pertanyaan pian itu apabila hati pian bersih, insya Allah hati ulun nyaman, hati ulun tenang, hati ulun hadir. Nah, setiap ulun menyampaikan itu insya Allah yang pian tanyakan itu akan langsung dibukakan oleh Allah Ta'ala di hadapan ulun. Nah, makanya kenapa ulun sering membacakan, menjawab orang itu, menjawab ilmu hakikat itu, ulun berpajam mata ulun. Karena bila ulun bebuncilaknya hilang. Seperti itu. Wallah alam ulun. Nah, berpandir yang kayak ini ulun minta maaf dengan pian, minta ridha dengan pian. Hingga kalau pian ragu kada apa-apa. Kalau pian kada suka kada apa-apa juga. Yang itu bukan hak ulun tetapi hak pian. Nah, tetapi ketahuilah, setiap ilmu yang kita merasa bahwasanya itu tidak cocok dengan kita, maka ilmu itu tidak akan masuk dengan kita. Setiap sesuatu yang ada di hati kita untuk menerima ilmu, lalu kita tutup, ilmu apa saja, itu tidak akan terbuka bagi kita. Kenapa? Karena kita ada merasa sifat sombong di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita seberatan dihindarkan daripada sifat takabur, sifat-sifat yang mencegah kita daripada mencapai kema'rifahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mencegah kita dari terbukanya sir yang diberikan Allah Ta'ala, mencegah kita daripada sesuatu yang bisa membukakan rahasia daripada rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala dengan husnujan, sangka baik. Berarti orang itu sudah mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kita itu terbuka ma'rifat adalah husnujan. Husnujan itu apa? Yaitu mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Artinya apa? Artinya kita menyangka baik seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu baik. Menyangka baik seluruh sifat Allah Ta'ala itu baik. Menyangka baik tidak ada zat yang mempunyai sifat dan afal yang sempurna selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya namanya husnujan dari itu. Kalau kada bisa kayak itu, berarti orang itu kada bisa musyahadah, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Jadi intinya sebenarnya mengamalkan ilmu tauhid itu adalah husnujan. Husnujan yaitu husnujan billah. Husnujan billah itu terbagi 3. Mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Pian renungi aja itu.
renungi, nanti akan terbuka futuhat pian. Artinya pian kada bisa bersangka buruk dengan makhluk. Kenapa? Karena pian melihat af'al dan sifat dan zatnya Allah Ta'ala lah di setiap yang tajali di muka bumi ini. Yang nampak di muka bumi ini kada lepas lagi daripada sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pian bukan memandang orangnya, tetapi pian memandang yang menggerakkan orang itu. Tidak memandang zat orang itu, tetapi memandang zat yang menjadikan orang itu. Tidak melihat sifat orang itu, tetapi melihat sifat yang menjadikan sifat orang itu. Wallahu alam. La maujuda illallah. La maujuda illallah. Nah, mudah-mudahan kita sampai ke sana. Insya Allah. Sampai di sini orang ajan. Minta maaf, minta reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad.